Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI Muhammad Hasan memimpin langsung upacara penutupan pendidikan pertama Tamtama Dikmata TNI AD Gelombang 1 tahun anggaran 2023 di Mako Rindam 1 Bukit Barisan, Pematang Siantar, Sumatera Utara, Jumat 29 September 2023. Pendidikan yang baru saja dilalui para tamtama remaja tersebut merupakan pembentukan dasar kemiliteran sebagai bekal untuk menjadi prajurit TNI AD yang profesional, tanggap, tanggon, dan trengginas. Sesuai dengan tujuan pendidikan, membentuk prajurit siswa, memiliki sikap dan perilaku sebagai prajurit Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI. Pada kesempatan tersebut, Pangdam mengucapkan selamat kepada para tamtama remaja yang hari ini resmi menyandang pangkat prajurit 2, Prada. Sebagai prajurit TNI AD, kalian harus memiliki tekad untuk selalu menjunjung tinggi kehormatan dan menjaga nama baik TNI AD. Jadilah prajurit profesional dengan memantapkan disiplin dan mempertajam olah keprajuritan serta pegang teguh aturan, norma dan hukum yang berlaku dalam kehidupan kemiliteran. Pesan Pangdam. Yang saya cintai dan sebanggakan, pada pagi hari ini baru saja kita saksikan penutupan pendidikan Tamtama Gelombang 1 tahun anggaran 2023 Tamtama TNI Angkatan Darat. Mereka sudah melaksanakan pendidikan tahap pertama ini selama 5 bulan, dilaksanakan di Rindam. Jumlahnya 94 masuk, kemudian keluar alhamdulillah juga 94. Setelah ini mereka akan diberikan bukan cuti ya, tapi istirahat saja. Karena mereka pada tanggal 1 nanti harus segera mengikuti pendidikan tahap kedua. Pendidikan pertama tahap kedua kecabangan. Itu tersebar yang infanteri di sini, kemudian beberapa kecabangan itu di Bandung dan di Bogor, serta di Semarang. Pendapat ada kan? Ada pendapat dengan Malang, ya di Malang. Jadi mereka akan kita berangkatkan ke Jakarta, ulangi ke Bandung, Semarang, dan Malang. Seni nggak ada, Bogor? Ada, Pak. Ada, dan ke Bogor ya. Jadi mereka akan mengikuti pendidikan tahap kedua sesuai dengan kecabangan mereka masing-masing. Kecabangan ini ditentukan berdasar hasil psikologi mereka dan juga kebutuhan di organisasi Angkatan Darat. Jadi ini sudah ditentukan berdasarkan psikologi dan kebutuhan di Angkatan Darat. Memang tahun ini jumlahnya tidak banyak, 94 orang, dan setelah ini akan dilanjutkan dengan pendidikan Bintara ya. Bintara sedang berlangsung ya. Siap, lagi berlangsung, Bang. Sedang berlangsung, jumlahnya 141 ya, 141. Jadi ini kepada rekan-rekan media kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya dan kami mohon bantuan untuk disampaikan kepada para masyarakat. TNI Angkatan Darat setiap tahunnya membuka pendidikan Tamtama ini 2 gelombang dan Bintara 1 gelombang serta Taruna Akademi Militer. Itu dilaksanakan juga, dan selain Bintara kecabangan infanteri, itu ada kecabangan khusus. Jadi dari pasukan khusus, kemudian Kostrat dan keahlian dan keagamaan ya. Siap. Dan agama. Jadi itu kita lakukan. Jadi supaya generasi muda kita menyiapkan diri ya, karena seleksi ini dilakukan secara terbuka dan transparan. Yang paling penting menyiapkan diri, dan kami Angkatan Darat membantu untuk menyiapkan masyarakat. Jadi satuan-satuan kewilayahan di daerah, di Kodim,
Itu bahkan di Koramil itu ada yang melaksanakan atau dilaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan, jadi belajar bersama, kemudian juga pembinaan fisik bersama, jadi mereka diarahkan dan itu gratis semua. Yang terakhir dari saya, sekarang sudah sedikit sekali dan tahun ini belum kita temukan adanya kecurangan-kecurangan dalam werving, ya, dalam seleksi penerimaan prajurit. Ini pernah terjadi. Jadi kalau ada masyarakat yang ditawari untuk mengikuti seleksi prajurit dengan membayar, ya, ini dilakukan oleh oknum-oknum TNI, itu bohong semua, ya, bohong. Jadi saya sendiri sebagai Panglima Komando Daerah Militer Pangdam itu tidak mempunyai wewenang yang penuh untuk menentukan mereka ini lulus atau tidak. Jadi yang lulus ini yang memang benar-benar lulus sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, ya. Jadi kalau ada seperti itu kami mohon diinformasikan, ya. Jadi itu bohong, pasti bohong dan pasti tertipu. Jadi kalau misalnya dia lulus, ya, dia sudah membayar, ya itu hanya kebetulan saja, karena dia memang bagus gitu loh. Tetapi kalau dia sudah bayar, tidak lulus, ini banyak sekali yang terjadi seperti ini. Nah, ini saya mohon diinformasikan kepada masyarakat kita, jangan pernah mudah tergoda, tertarik dengan penawaran-penawaran seperti ini. Jadi mohon diinformasikan kepada kami melalui Koramil, Kodim, atau ke Kodam, atau ke sini, silakan. Jadi itu semua tidak benar, ya. Jadi tidak mungkin mereka melakukan upaya-upaya untuk bisa menjamin meloloskan seorang masyarakat untuk menjadi prajurit TNI kalau memang mereka tidak memenuhi syarat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Turut hadir pada acara tersebut Kepala BNN Sumut dan Rem 028 Pantai Timur, para asisten LO TNI Angkatan Laut, LO TNI Angkatan Udara, dan para Kabalakdam 1 Bukit Barisan, Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani, tokoh masyarakat Sumatera Utara JR Saragi, serta perwakilan perbankan dan perusahaan swasta, juga keluarga para tamtama yang baru dilantik. Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Tim Liputan Monalisa TV mengabarkan. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Tidak boleh terpecah walaupun darah dan nyawa dari taruhannya. Dengan segenap potensi